Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Qala Allah Ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus syamu kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man qama ramadanan imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dzambihi. Hadirin sekalian, jamaah Qiyamul Lail yang dirahmati Allah, bapak-bapak, ibu-ibu, para orang tua kami, tuan-tuan guru, adik-adik sekalian, senantiasa kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pada malam hari ini kita dapat melaksanakan Qiyamul Lail, sudah melaksanakan ibadah puasa 1 harian. Mudah-mudahan tubuh kita kuat, tetap semangat, terutama semangat iman kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan juga patut bersyukur dengan sering melafazkan Alhamdulillahirabbil alamin. Kalau kita bersyukur, maka sering kita ucapkan kalimat itu. Kata Rasulullah SAW, kalimatani saqilatani khafifatani bil mizan. Ada kalimat yang mudah diucapkan tetapi berat di timbangan. Apa kalimatnya? Walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar. Saya yakin Bapak Ibu sekalian sering mengungkapkan dari lisannya kalimat-kalimat ini. Alhamdulillah, la ilaha illallah, wallahu akbar kalau selesai sholat, tapi tidak mesti hanya di sholat atau di masjid saja. Kalau bisa Bapak Ibu sekalian di rumah juga kita ucapkan. Latah kita sedikit, kita ucapkan Allahu akbar. Ibu kalau latah ucapkan apa, Bu? Ada yang latah di sini? Tidak ada ya, Bu? Alhamdulillah, berarti nggak sakit itu, Bu. Kalau bisa, kalau ada orang-orang yang latahnya tapi ucapannya bagus, kalimatan thayyiban. Jangan latahnya ucapannya tidak bagus, apalagi nyebut-nyebut macam-macam, didengar sama anak. Baik, jamaah sekalian Qiyamul Lail, orang tua saya yang dirahmati Allah. Pada malam hari ini saya akan sampaikan kepada kita semua pesan ini khususnya untuk diri saya, secara umum untuk kita semua. Mengawali Ramadan, bahwa yang pertama yang harus kita laksanakan adalah kita sebagai seorang muslim memasuki Ramadan ini dengan bermuhasabah sembari bertaubat. Kata Allah Subhanahu wa Ta'ala, tubu ilallahi taubatan nasuha. Sebelum bertobat, maka kita harus introspeksi diri dulu. Manusia ini tak lepas dari silap dan salah.
Tapi juga jamaah sekalian, jangan itu sering dijadikan sebagai dalih. Aku ini manusia biasa. Aku ini bukan Muhammad. Yang ibu-ibunya ngomong aku ini bukan Aisyah. Padahal organisasinya Aisyah. Aku ini bukan seperti Muhammad untuk mendalihkan dirinya kalau berbuat salah. Itu kan Nabi Muhammad, aku bukan Muhammad. Padahal warga Muhammadiyah, pengikut Muhammad. Mau ngikut siapa? Ngikut Muhammad. Maka jangan sering mengungkapkan dalil seperti itu. Maka jamaah sekalian, oleh karenanya muhasabah diri ini penting bagi kita. Sebelumnya banyak persoalan hidup, banyak masalah yang kita hadapi, banyak dosa, banyak kesilapan kepada Allah, kesalahan kita kepada sesama kita. Itu yang kita renungkan sembari bertaubat. Jangan merenung saja. Merenung saja, ibu salah juga. Merenung sembari bertobat. Merenung kita membayangkan begitu banyaknya dosa. Jamaah sekalian, bersyukur kita adanya bulan Ramadan. Mungkin saja agama lain tidak ada bulan spesialnya seperti kita. Tapi Islam menyediakan bulan Ramadan. Hati manusia ini harus terus dididik dan diobati. Kalau jasad kita sakit, cepat kita bawa ke dokter. Tanya penyakitnya. Oh, ini penyakitnya demam, penyakitnya diabetes, penyakitnya jantungan, penyakitnya corona. Na'udzubillah, jangan bu ya. Kalau dengar corona takut aja semua nampaknya. Jamaah sekalian, kalau jasad kita sakit, kita cepat mengadu ke dokter. Kalau rohani kita sakit, ruh kita, hati kita sakit, maka obatnya apa? Obatnya Ramadan ini. Maka saya sampaikan kepada kita semua, Allah berikan bulan yang baik ini, manfaatkan sebaik-baiknya. Tadi protokol sampaikan bulan dilipat gandakan pahala. Ini jamaah sekalian, bertaubat pada Allah, taubat yang sebenar-benarnya dan tidak untuk mengulanginya kembali. Itu tubu ilallah taubatan nasuha. Dalam sebuah hadis qudsi ada menyebutkan bahwa Allah sangat cinta kepada orang-orang yang tua bertaubat. Tapi Allah lebih cinta dan sayang kepada anak muda yang bertaubat. Kalau orang tua bertaubat 70 tahun, 80 tahun, udah lewat bonusnya umur Nabi, itu namanya bonus bu. Maaf, ada kita di sini yang umurnya sudah lewat 70. Kalau orang tua bertaubat sudah biasa. Tapi kalau anak-anak muda bertaubat seperti ini, anak-anak muda ini taubat pada Allah, merenung dia. Kita tengok anak kita lagi sholat bu. Sholat malam umpamanya, sholat di rumah ketika sholat subuh. Tengok anak kita doa menengadahkan tangan. Maka jamaah sekalian senang hati kita. Sebagai orang tua merasa sukses kita mendidiknya. Nah ini jamaah sekalian, itu kita harapkan. Maka kata Rasulullah dalam sebuah hadis qudsinya seperti itu. Kemudian jamaah sekalian rahmati Allah, pesan untuk kita semua. Yang kedua adalah keseriusan kita dalam menjalankan ibadah puasa. Serius, bu. Masuk semalam, jangan seriusnya punggahan saja. Punggahan serius bu, beli daging 2 kilo. Ya bu ya, bisa tahan sampai seminggu. Kalau kampung saya seperti itu. Udah adat kebiasaan beli daging itu tahan nanti sampai seminggu. Itu dimasak balik bu, diulang-ulang. Nah, serius betul. Nah, puasa seriuskan. Para sahabat melihat Rasulullah SAW ketika ibadah puasa serius. Apa seriusnya Rasulullah?
Saya tidak pernah melihat Rasulullah, kata para sahabat, termasuk juga Aisyah radhiyallahu anha yang banyak meriwayatkan hadis tentang puasa. Saya tidak pernah melihat Rasulullah lebih rajin berinfak seperti tadi, kecuali di bulan Ramadan. Itu ada hadisnya. Biasa, hari-hari biasa Rasulullah rajin bersedekah, rajin berinfak. Tapi bulan Ramadan Rasul lebih rajin lagi. Kita, Bapak Ibu, bulan biasa rajin, Bu ya, rajin. Bulan Ramadan lebih rajin lagi. Masukkan duit tuh, kalau banyak kantung kita, Bu, sini taruh satu, kantong sini taruh satu. Nanti mana yang tak cukup kita mencukupkannya, ya Bu ya. Nah, cukupkan itu. Kalau kami di ranting sana sengaja itu protokolnya memandu gas itu tak pernah kami apakan, selalu kami ganjilkan, Pak. Nanti ada yang menambah lagi, kami mau genapkan nih 300.000, rupanya ada nambah 20.000 lagi, nggak selesai-selesai, 320.000, kita genapkan lagi 400, rupanya nambah lagi, dipancing terus, ada ketua rantingnya mancing, Pak. Tambah 20.000, 420.000, tak selesai-selesai, Pak. Nah, supaya dapat untuk mengumpulkan. Itu kan kata protokol tadi, investasi akhirat kita, Bu. Jangan investasi dunia saja, investasi akhirat juga kita siapkan. Jamaah sekalian, orang tua saya yang dirahmati Allah, maka ini yang harus kita seriuskan melaksanakan ibadah puasa. Serius, karena Rasulullah SAW serius melaksanakan ibadah puasa. Dan jangan bersandiwara. Pernah dengar lagu bersandiwara? Jangan bersandiwara. Kadang banyak orang puasa ini acting saja, Bu. Serius, lawannya bersandiwara, main-main. Tidak bulan puasa, dia tak pakai hijab. Masuk bulan puasa, dia pakai hijab. Masih syukur bulan puasa pakai hijab. Tidak puasa, tidak pernah sholat. Masuk puasa, sholat. Tidak puasa, omongannya tak dijaganya. Masuk puasa, omongannya dijaganya. Setelah puasa, ngulah lagi macam biasa, Bu. Ini namanya acting. Acting itu siapa yang pandai berakting, Bu? Yang pandai berlakon siapa? Tengok Ibu lah artis. Maaf kalau di sini ada artis, Bu. Ada artis di sini, Bu? Nggak ada kan? Artis kan begitu. Kalau bulan puasa, wah kopiahnya betul, pakai baju koko, pakai sorban. Filmnya pun, apa filmnya, Pak? 7 Pemuda Surga gitu. Judulnya pun cerita akhirat semua. Nah, maka jamaah sekalian, kita jangan berlakon seperti mereka, jangan bersendiwara ketika bulan puasa. Seriuslah kita melaksanakan ibadah puasa Ramadan ini. Hadirin jamaah sekalian rahmati Allah. Kemudian juga melaksanakan ibadah puasa untuk kita semua, bahwa yang paling penting dalam hidup kita pada saat sekarang ini termasuk ibadah puasa adalah mempersiapkan iman. Dalam Al-Quran tadi yang dibacakan, ya ayyuhallazina amanu, orang-orang yang telah beriman. Ya ayyuhallazina amanu kutiba, kalimatnya telah lalu. Kita ini orang yang sudah beriman, mudah-mudahan. Maka kita adalah umat pilihan untuk melaksanakan ibadah puasa. Dalam hadis Rasulullah yang saya bacakan tadi, maqama ramadanan imanan wahtisaban. Berpuasa ini karena iman. Memang setiap ibadah ini, Bu, kita laksanakan dalam Islam. Pertama merasa terpaksa, juga bisa dipaksa. Dipaksa oleh ayah kalau anak, dipaksa oleh istri kalau suami, dipaksa oleh suami kalau istri. Dipaksa yang tidak enak, dipaksa sama mertua kalau serumah. Memang dalam agama beribadah ini dipaksa, jamaah sekalian. Maka ada namanya hukum taklif. Mukallaf, yang dibebani hukum. Dinul is, cantik kali namanya kata Pak Protokol ini. Air laut asin sendiri ya.
Jamaah sekalian, agama Islam. Din itu diartikan, selain agama diartikan aturan. Aturan yang sudah mengikat kepada kita sebagai muslim. Maka kerjakanlah perintahnya. Hukum taklif, wajib, sunnah, makruh, ibahah, haram. Kalau kita yang sudah balik, sudah mumayyiz, sudah mukallaf dalam bahasa usul fikih. Bapak-bapak sudah mumayyiz? Sudah balik, Pak? Jangan bilang belum balik. Ibu-ibu sudah mumayyiz? Sudah mumayyiz. Maka yang 5 ini berlaku dalam kehidupan kita. Wajib, sunnah, makruh, ibahah, haram. Maka jamaah sekalian, memang dalam Islam itu dipaksa. Anak, kata Rasulullah, kalau tidak mau sholat, anak kalau umur 7 tahun, suruh mereka sholat. Kalau bisa dari kecil. Dari kecil teranjak-anjak, sudah besar terbawa-bawa. Jadi kebiasaan. Umur 10 tahun kata Rasulullah, kalau tak mau sholat, pukul mereka. Pukul yang mendidik. Dalam Al-Quran pun ibu tak mau dengarkan omongan suami, disebabkan tak mau pakai hijab, disuruh bapak yang bagus-bagusnya, pergi sholat masjid, pakai hijab yang bagus, boleh bapak mukul ibu. Mukul yang mendidik. Jangan ibu bacakan pula ayat kursi nanti ya. Nah, baik jamaah sekalian rahmati Allah, maka dalam Islam itu ada namanya pemaksaan, hukum taklif, dipaksa. Jangan istilah kita nunggu datang hidayah. Oh, pakai hijab datang hidayah. Mau sholat tunggu datang hidayah. Belum datang hidayah sudah mati. Kita semua ini bakal mati, Bu. Kalau nyanyinya Ustaz Somad, orang kaya mati, Ustadz mati juga, Bu. Nah, Ustadz pun mati juga. Jadi jamaah sekalian rahmati Allah, imanan wahtisaban, Islam itu pertama dalam ibadah kita memang harus dipaksa. Hukum taklifnya seperti itu bagi kita. Baru menjadi kebiasaan kita. Kalau tak sholat subuh di masjid nggak enak saja rasanya. Kalau kita lalaikan sholat barang sesaat pun mungkin sekitar 10 menit, ada merasa yang tinggal. Ibu-ibu rasanya seperti itu enggak? Kalau tinggal sebentar sholat, saya tanya emak saya seperti itu, Bu. Emak kalau tak sholat lewat saja setengah jam, tak enak rasanya. Sudah jadi rutinitas kebiasaan. Sudah kebiasaan saja, Bu. Ini alhamdulillah dalam hidup seperti ini. Baru yang paling tertinggi adalah karena imanan wahtisaban ghufira lahu. Karena iman dan mengharapkan ridho, kasih sayangnya Allah Subhanahu wa taala. Inilah yang kita harapkan. Kita beribadah semuanya karena iman pada Allah Subhanahu wa taala. Maka jamaah sekalian, ini harus kita kokohkan dalam hati sanubari kita. Iman itu paling penting, sebuah mutiara yang berharga dalam hidup kita. Biarlah nyawa berpisah dari badan, asalkan jangan iman hilang dari hati. Bapak Ibu jamaah yang dirahmati Allah, ini perintah Allah Subhanahu wa taala, perintah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian juga yang terakhir, bahwa yang harus kita siapkan sebenarnya, ini harusnya dari sebelum kita puasa. Banyak di antara kita yang terkadang meninggalkan yang sunnah-sunnah menghadapi puasa, tetapi mengerjakan yang tidak sesuai dengan tuntunan Nabi Muhammad. Apa contohnya, Bu? Mengawali Ramadan, masuk bulan Ramadan atau sebelum puasa, sunnah-sunnah yang harus kita laksanakan apa? Ibadah puasa. Ibadah puasa itu hadis Rasulullah SAW. Tidak hanya setengah dari nisfu Sya'ban saja, tidak di awal saja atau tidak di akhir saja, tapi Rasulullah SAW melaksanakan. Sahabat menyebutkan dari Aisyah radhiyallahu an bahwa beliau melihat Rasulullah SAW sebelum Ramadan, wa ma ra'aituhu aktsara siyama min fi Sya'ban, bahwa Rasulullah itu lebih sering dan hampir setiap hari ketika masuk bulan Sya'ban melaksanakan ibadah puasa. Ibu bapak Sya'ban puasa kemarin? Minimal hari ini puasa, besok tidak. Hari ini puasa, besok tidak.
Sering lah itu. Kita bukan itu yang kita siapkan, Bu, ya, bukan puasa. Ini kadang saya lihat orang lebih sibuk siapkan, belum lagi masuk Ramadan anaknya udah belikan baju raya. Hebat betul. Iya Pak Ustadz, nanti kalau udah Ramadan rame kali di mall, takut Covid. Nanti kalau udah Ramadan agak mahal harganya. Kan? Sibuk sebelum puasa beli baju raya anak. Itu. Inilah yang dibiasakan, Bu. Maka jamaah sekalian rahmati Allah, ini paling penting. Terkadang banyak di antara kita yang meninggalkan sunnah-sunnah yang diajarkan oleh Rasulullah, yang tidak sunnah dilakukan. Apa yang tidak sunnah? Bahkan terkadang merusak iman kita. Mungkin di Medan tidak ada, tapi kalau di kampung-kampung saya masih banyak, Bu. Mandi menghapus dosa, ada mandi menghapus dosa. Mana ada mandi menghapus dosa? Kalau gitu tak usah kita sholat, Bu, mandi saja terhapus dosa kita. Tidak ada itu. Maka jamaah sekalian, sebagai seorang muslim, supaya ilmu kita ini bagus, mengaji terus supaya jangan menjadi taklid, mengikut-ngikut yang rujukannya tidak jelas. Ini jamaah sekalian rahmati Allah. Sebagai warga Muhammadiyah khususnya, juga kita sebagai umat Islam cari ilmu sebanyak-banyaknya, dengarkan tausiah-tausiah agama supaya makin memperdalam ilmu agama kita. Saya rasa ini yang bisa sampaikan kepada kita semua, pesan untuk diri saya, umumnya kepada kita semua. Mudah-mudahan kita amalkan dalam kehidupan kita sehari-hari. Mudah-mudahan juga kita sehat walafiat menjalankan ibadah puasa di malam-malam berikutnya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.